Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gina Aprisya dengan NIM 211093117 dari kelas pemodelan sistem C dengan dosen pengampu Profesor Dr. Rika Ampuh Hadiguna. Saya akan menjelaskan mengenai tugas besar saya dengan judul berita Arah Kebijakan Pajak 2024 untuk kejar target sebesar Rp1.988,9 triliun. Berita ini saya dapatkan dari CNBC Indonesia. Jadi, kasus sistem perpajakan di Indonesia pada tahun 2024 ini sangat menarik perhatian publik dikarenakan pemerintah berambisi untuk menaikkan penerimaan pajak menjadi Rp1.988,9 triliun. Hal ini dikarenakan pemerintah ingin mencerminkan pertumbuhan ekonomi dan dukungan dari kebijakan pajak yang optimal, walaupun terdapat tantangan besar serta kinerja penerimaan pajak yang mengalami perlambatan pada tahun sebelumnya. Dengan arah kebijakan perpajakan 2024 ini, diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang stabil. Sebelum melanjutkan mengenai pemodal sistem, maka digambarkan dulu respektor diagramnya seperti ini. Dengan tujuan utama kita itu target penerimaan pajak 2024 dan strategi kebijakannya. Diawali dengan kenaikan pajak dari tahun 2023 ke 2024 dengan pertumbuhannya itu 9,4%. Kenaikannya itu ada dari beberapa jenis pajak seperti PPNBM, PPh Migas, PBB, dan lainnya. Kenaikan ini dilakukan pemerintah untuk menjelaskan pertumbuhan ekonomi dan juga kebijakan pajaknya. Namun, untuk target penerimaan ini terdapat beberapa tantangan seperti tensi geopolitik, yaitu perperangan antara seperti Rusia, Ukraina, Israel dan Hamas, dan juga ada Amerika Serikat dan Cina. Selanjutnya itu perubahan iklim yang kekeringan, dan juga ada digitalisasi yang cepat. Juga kinerja penerimaan yang melambat dikarenakan penurunan harga komoditas dan penurunan nilai impor, serta tidak berulangannya PPS. Untuk merealisasikan kenaikan pajak tersebut, maka pemerintah mengatur kebijakannya, yaitu integrasi teknologi yang diawasi oleh PPM dan PKN sehingga terimplementasinya CTAS. Setelah itu, kita menentukan stakeholder atau pemangku kepentingannya. Yang pertama ada problem usernya, yaitu pemerintah, sebagai pengguna informasi terkait kebijakan pajak. Problem customer, yaitu masyarakat umum dan pelaku usaha yang berpotensi terkena dampak. Problem owner-nya itu ada Direktorat Jenderal Pajak, yang memiliki tanggung jawab untuk mengidentifikasi kebijakan dan implementasinya, dan juga pemerintah secara keseluruhan yang bertanggung jawab terhadap penerimaan pajak dan kebijakannya. Untuk problem solver itu juga dari Ditjen Pajak dan pemerintah. Selanjutnya, gejala-gejala yang ditemui di kasus ini, pertama, target penerimaan pajak yang tinggi, yang mengalami kenaikan sebesar 9,4% dari tahun sebelumnya, tensi geopolitik, dampak perubahan iklim dan kekeringan, perkembangan digitalisasi yang teramat cepat, kinerja penerimaan melambat, dan penurunan signifikan terhadap harga komoditas, nilai impor, dan tidak berulangnya kebijakan program pengungkapan sukarela. Untuk rumusan masalah ini sendiri yaitu adalah upaya pemerintah dalam meningkatkan efektivitas dan keberhasilan sehingga dapat mencapai target penerimaan pada tahun 2024. Pemerintah merealisasikan kenaikan pajak sekitar 9,4% dari tahun 2023 dengan tantangan yang melibatkan ketegangan geopolitik, ketidakpastian Amerika dan Cina, dampak perubahan iklim, dan percepatan digitalisasi. Sehingga Core Tax Administration System atau CTAS diharapkan dapat meningkatkan efektivitas Direktorat Jenderal Pajak. Jadi tujuan dan manfaat model yang akan dibentuk yaitu tujuan pemerintah adalah untuk meningkatkan pencapaian target penerimaan pajak pada tahun 2024 yang berguna untuk menjaga stabilitas ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Manfaat model terletak pada kemampuan dalam membantu pemerintah dalam merespon permasalahan yang kompleks dan memberikan analisis terkait permasalahan, sehingga model mampu menjadi alat yang berguna dalam pengambilan keputusan. Sebelum menentukan model matematis, maka dibentuk dulu influence diagramnya dengan tujuan kita itu penerimaan pajak 2024. Dengan beberapa hal yang mempengaruhi penerimaan pajak 2024, seperti pertumbuhan ekonomi, kenaikan harga komoditas, dan spillover effect 2024 yang berhubungan langsung dengan kenaikan penerimaan pajak 2024.
juga pertumbuhan target penerimaan pajak, realisasi penerimaan pajak, dan besar pertumbuhan pajak. Juga ada tensi geopolitik, dampak perubahan iklim, dan perkembangan digitalisasi yang mengaruhi beberapa jenis pajak seperti kinerja PPh migas dan lain-lain. Dan selanjutnya kita menentukan variabel dan parameternya. Variabel keputusan kita ini ada menentukan besar pertumbuhan penerimaan pajak yang dibutuhkan untuk mencapai target pada tahun 2024 sehingga kita dapat menentukan nilai besar penerimaan pajak pada tahun 2024. Untuk parameternya itu ada P target, yaitu target penerimaan pajak tahun 2024, P realisasi, yaitu realisasi penerimaan pajak untuk tahun 2023, dan G, itu pertumbuhan target penerimaan pajak. Untuk formulasi matematisnya, itu pertama kita bisa menentukan rumus pertumbuhan penerimaan pajak dengan nilai X-nya itu G dikali P realisasi. Yang kedua, kita menentukan rumus penerimaan pajak untuk tahun 2024. Dengan periode 2024-nya itu P realisasi ditambah dengan XI. Kita dapat mempersimpel rumus penerimaan pajak ini dengan mensubstitusi nilai XI, sehingga nilai P 2024 ini adalah P realisasi dikali dan kurung 1 ditambah G. Jadi solusi modelnya yang pertama yaitu kriteria keputusan yang ingin didapatkan, yaitu berdasarkan nilai pertumbuhan pajak pada tahun 2024 dengan meningkatkan efektivitas dan keberhasilan. Selanjutnya menetapkan target penerimaan pajak tahun 2024 dengan pertumbuhan sebesar 9,4% dari tahun 2023. Selanjutnya menilai tantangan dan dampak yang dapat mengganggu faktor ekonomi, menganalisis kontribusi berbagai jenis pajak, memperkirakan penerimaan pajak dengan mempertimbangkan pertumbuhan berbagai jenis pajak dan realisasi penerimaan pajak tahun sebelumnya, dan menetapkan kebijakan perpajakan dengan menerapkan CTES dengan untuk meningkatkan integrasi dan keandalan proses administrasi perpajakan. Selanjutnya, pengujian model dengan 2 metode, yaitu uji dimensi dan uji titik ekstrim. Uji dimensi ini kita menyamakan hasil akhir dimensinya. Yang pertama, kita ketahui dimensi untuk parameternya, itu P target dan realisasinya itu sama uang, dan G itu persentase. Untuk dimensi variabel keputusannya untuk XI itu adalah rupiah, sama, dan dengan rumusnya G kali P realisasi, yaitu persentase dikali rupiah itu juga rupiah. Maka untuk XI itu udah sama. Untuk dimensi keputusan P 2024-nya itu rupiah. Kalau rumusnya itu realisasi kali 1 tambah G, maka di rupiah dikali persentase itu juga rupiah. Untuk uji titik ekstrim P 2024 ini, maka kita dapat memasukkan P realisasi tahun 2023 yaitu 1.818,2 dikali dengan 1 dan pertumbuhannya itu ke 2024 9,4%, sehingga nilai P 2024 itu 1.989, itu sesuai dengan target tahun 2024. Maka model perumusan matematis yang telah disusun mencakup perhitungan untuk pertumbuhan target penerimaan pajak berdasarkan nilai data target dan data realisasi pada tahun sebelumnya. Selanjutnya dapat memperkirakan hasil penerimaan pajak tahun 2024 untuk menggambarkan pertumbuhan. Model ini digunakan untuk memantau sejauh mana realisasi penerimaan pajak pada tahun sebelumnya dan mengukur pertumbuhan yang diperlukan untuk mencapai target pada masa depan. Sehingga pemerintah dapat merencanakan kebijakan perpajakan untuk menentukan strategi dalam mencapai target. Selain itu, juga membantu dalam ketepatan sasaran dalam menentukan target agar realistis dan sesuai. Dan juga membantu menyesuaikan target perpajakan dan perubahan kondisi ekonomi atau terdapat tantangan lain yang mempengaruhi pajak. Jadi, kesimpulannya yaitu pemerintah di Indonesia berambisi untuk meningkatkan penerimaan pajak yang naik hingga 9,4% untuk tahun 2024 sebesar 1.988,9 triliun. Hal ini dilakukan untuk menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dan kebijakan perpajakan yang optimal. Adanya pembentukan model ini bertujuan untuk mencapai target penerimaan pajak tahun 2024 dalam menjaga stabilitas perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Model ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam menghadapi permasalahan yang kompleks dan memberikan analisis terkait perpajakan sehingga membantu dalam pengambilan keputusan. Model matematis ini melibatkan data realisasi penerimaan pajak 2023, data pertumbuhan penerimaan pajak, serta nilai penerimaan pajak tahun 2024 dengan memerlukan CTS sebagai penyempurna administrasi perpajakan. Model matematis ini mampu memprediksi nilai penerimaan pajak untuk membantu pemerintah dalam mengambil keputusan dan menyusun strategi seperti mencapai target, sehingga mendukung tujuan pemerintah dalam mengoptimalkan kebijakan perpajakan. Baiklah, sekian hasil tugas besar saya mengenai pemilihan sistem. Terima kasih atas waktunya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.